Jumat sore di Kebagusan Raya, kopi di meja, jalanan di luar, dan kedua lelaki duduk tidak jauh dari saya, sedang membicarakan nasib mereka dengan nada orang yang sudah lama berdamai dengan kekalahan. Keduanya adalah driver ojol. Percakapan mereka tidak dramatis, tidak ada air mata, tidak ada amarah yang meledak. Hanya dua orang yang berbagi catatan tentang perang harian yang tidak pernah bisa dimenangkan. Pesanan dibatalkan sepihak, meski tubuh mereka sudah berdiri di depan pintu yang dimaksud. Titik peta menunjuk ke tempat yang tidak ada. Telepon berdering ke ruang kosong, dan sistem mencatat semua itu sebagai kegagalan mereka sendiri. Waktu habis, bensin habis, performa turun. Tidak ada yang datang menjelaskan mengapa. Tidak ada alamat yang bisa didatangi untuk protes. Tidak ada wajah yang bisa ditatap dengan marah. Inilah yang pernah Franz Kafka gambarkan. Dunia di mana manusia dihukum tanpa tahu kesalahannya. Diadili oleh institusi yang tak pernah memperlihatkan wajahnya. Dan hidup di bawah logika yang mustahil dipahami namun wajib dipatuhi. Tapi Kafka menulis tentang birokrasi negara yang masih punya gedung, punya koridor, punya pejabat berseragam yang setidaknya bisa dilihat meski tidak bisa dijangkau. Yang berjalan hari itu jauh lebih sempurna dari itu. Tidak ada gedung yang bisa didatangi, tidak ada pejabat yang bisa dihadang. Perintah datang dari layar kecil di tangan mereka sendiri, seolah kehendak bebas, padahal penjara. Teknologi menjanjikan pembebasan. Yang diantarkan adalah kandang yang tidak terlihat jerujinya. Pengawasan bekerja melalui angka yang turun diam-diam. Rating, performa, prioritas order. Tidak ada surat dakwaan, tidak ada sidang, tidak ada kesempatan membela diri. Hukuman hadir sebagai fakta teknis, bukan sebagai keputusan moral. Sehingga tidak bisa digugat secara moral. Inilah kecanggihan sesungguhnya dari sistem ini. Ia mengubah relasi kuasa menjadi relasi teknis, mengubah eksploitasi menjadi prosedur, mengubah ketidakadilan menjadi bug yang akan diperbaiki di pembaruan berikutnya. Dan yang paling berat untuk dilihat, mereka tidak merasa sedang dikurung. Dua driver itu tertawa di sela cerita mereka. Bercanda tentang penumpang rewel, tentang hujan yang datang tidak tepat waktu, tentang aplikasi yang lemot di momen paling genting. Tawa itu nyata, tapi justru di situ kegelapannya yang paling dalam. Penderitaan yang tak lagi terasa sebagai penderitaan adalah bentuk penderitaan yang paling sempurna. Manusia yang tidak tahu dirinya terkurung adalah manusia yang paling mustahil membebaskan diri. Bukan karena ia lemah, melainkan karena seluruh energi perlawanannya telah dikonversi menjadi adaptasi. Kita yang melihat ini dengan jelas tidak dalam posisi yang jauh lebih baik. Kesadaran tanpa daya struktural sering berakhir sebagai kemewahan yang mandul. Kita mendiagnosis dengan presisi, lalu pulang ke rumah. Sementara sistem berjalan seperti semula. Hegemoni yang paling kuat bukan yang memaksa dengan kekerasan, melainkan yang berhasil membuat kondisinya sendiri tampak sebagai satu-satunya kenyataan yang harus diterima. Ketika penindasan sudah berlaku sebagai fakta determinan, bukan sebagai pilihan politik, maka pertanyaan tentang perlawanan terasa seperti pertanyaan yang salah alamat. Tapi justru di titik inilah, menamai sesuatu dengan tepat menjadi tindakan yang tidak kecil artinya. Ini bukan karena konten ini akan mengubah algoritma, bukan karena apa yang saya sampaikan akan menaikkan tarif per kilometer. Ini karena sistem yang paling takut adalah sistem yang cara kerjanya berhasil dilihat dengan jernih dan diucapkan dengan keras. Karena ia hidup dari kesediaan kita untuk tidak melihat. Dari kebiasaan kita untuk menyebut eksploitasi sebagai resiko usaha. Dan pengawasan total sebagai fitur layanan. Setiap kali mekanisme itu dinamai dengan tepat, satu lapisan kamuflasenya pun terlepas. Ini bukan kemenangan, ini hanya perlawanan. Satu-satunya yang tersedia bagi mereka yang melihat tapi tidak memegang kendali. Dan perlawanan yang sadar akan batas-batasnya sendiri lebih jujur. Dan karena itu lebih berbahaya bagi sistem daripada optimisme yang tidak tahu ia di mana berdiri. Di luar, kota bergerak seperti biasa. Pesanan masuk, motor melaju, makanan berpindah tangan, uang mengalir ke tempat yang tak pernah dilihat oleh mereka yang paling keras bekerja untuk menggerakkannya. Mesin berjalan mulus, justru karena komponen-komponennya sudah tidak lagi menyadari bahwa mereka adalah komponen, bahwa mereka adalah alat, bahwa mereka adalah mesin. Kopi saya sudah dingin sebelum saya selesai memikirkannya. Dan saya tahu bahwa besok sistem itu akan tetap berjalan dengan atau tanpa konten ini. Tapi saya juga tahu bahwa diam adalah cara tercepat untuk membuat kondisi ini menjadi satu-satunya bahasa yang tersedia. Refresh your mind.